Everybody's watching her, but she's looking at Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar? Semoga sehat selalu dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini kita akan membahas tentang periodisasi filsafat klasik. Oke, langsung saja kita bahas materi kita. Pengertian filsafat klasik. Filsafat klasik merupakan awal pemikiran filsafat yang rasional yang muncul pada abad ke-6 sebelum Masehi yang berlangsung pada zaman klasik. Filsafat klasik juga membahas ilustrasi pemikiran yang berlaku sampai sekarang. Disebut filsafat klasik karena dibangunnya filsafat yang menguasai sistem pengetahuan alam pikiran barat sampai kira-kira selama 2000 tahun. Para filsuf muncul berusaha untuk membangkitkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan yang waktu itu mengalami pendangkalan dan melemahnya tanggung jawab manusia karena pengaruh negatif dari para filsuf aliran sofisme. Selanjutnya, tokoh-tokoh filsafat klasik. Yang pertama, Thales. Thales adalah seorang pedagang, ahli pemerintahan, ahli astronomi yang bisa meramalkan gerhana matahari pada tanggal 28 Mei 285 sebelum Masehi. Dia juga mempunyai ilmu tentang magnet, mengukur tinggi piramida-piramida Mesir, dan menemukan dalil-dalil ukur. Bahkan bagi orang Yunani, Thales termasuk salah satu dari The Seven Wise Men, 7 orang bijak. Thales mengembangkan filsafat alam kosmologi yang mempertanyakan asal mula, sifat dasar, dan struktur komposisi alam semesta. Menurut Thales, semua yang berasal dari air sebagai materi dasar kosmis. Sebagai ilmuwan pada saat itu mempelajari magnetisme dan listrik yang merupakan pokok soal fisika. Thales juga mengembangkan astronomi dan matematika dengan berpendapat bahwa bulan bersinar karena memantulkan cahaya matahari, menghitung terjadinya gerhana matahari, dan bahwa kedua sudut alas dari suatu segitiga sama kaki sama besarnya. Dengan demikian, Thales merupakan ahli matematika yang pertama dan juga sebagai the father of deductive reasoning atau bapak penalaran deduktif. Yang kedua, Anaximander. Filsuf yang namanya disebut juga Anaximandros ini kira-kira hidup antara tahun 546 sampai dengan 640 sebelum Masehi. Anaximander mengarang sebuah risalah dalam prosa. Yang pertama dalam kesusastraan Yunani yang sekarang tinggal satu fragmen. Ia juga berjasa dalam bidang astronomi dan geografi. Jadi ia merupakan orang yang pertama membuat peta bumi. Pemikirannya dalam memberikan mengenai arse, asas pertama alam semesta. Ia tidak memilih pada salah satu unsur yang dapat dialami oleh indera, tetapi ia juga memilih pada sesuatu yang tidak dapat diamati oleh panca indera, yaitu to apeiron. Alasannya, apabila tentang arse tersebut ia menunjuk pada salah satu unsur, maka unsur tersebut akan mempunyai sifat yang dapat bergerak sesuai dengan sifatnya, sehingga tidak ada tempat bagi unsur yang berlawanan. Sehingga menurut Anaximander, segala sesuatu itu berasal dari apeiron, yaitu yang tak terbatas. Pendapat Anaximander yang lain seperti silinder, lebarnya 3 kali lebih besar dari tingginya, bumi tidak bersandar pada sesuatu apapun. Yang ketiga, Anaximenes. Anaximenes yang hidup dari tahun 494 sampai ke 589 sebelum Masehi merupakan salah satu filsuf berasal dari daerah Miletos. Dia adalah murid Anaximander. Anaximenes berpendapat bahwa udara merupakan arse, alih-alih air sebagai prinsip pertama. Udara melahirkan semua benda dalam alam semesta ini karena sesuatu proses pemadatan dan pengenceran. Apabila udara melakukan pemadatan, akibatnya timbullah secara beruntun angin, air, tanah, dan akhirnya batu. Sebaliknya, kalau udara itu menjadi encer, yang timbul adalah api. Secara garis besar, Anaximenes berpendapat sesuatu hal yang nyata bahwa udara terdapat di mana-mana. Sesuatu keistimewaan dari udara adalah senantiasa bergerak, dan udara adalah unsur kehidupan. Dari pendapat Anaximenes di atas menyatakan bahwa udara meliputi dunia dan sekaligus sebagai dasar dari kehidupan, karena tidak ada yang bisa hidup tanpa udara. Yang keempat, Pythagoras. Pythagoras lahir di Pulau Samos yang termasuk daerah Ionia.
Tanggal dan tahunnya tidak diketahui secara spesifik. Pemikirannya substansi dari seluruh benda adalah bilangan, dan segala gejala alam merupakan bentuk ungkapan indrawi. Dari perbandingan-perbandingan sistematis, ia juga mengembangkan pokok soal matematik, yang termasuk teori bilangan. Pemikirannya tersebut mengemukakan bahwa setiap bilangan dasar dari 1 sampai 10 itu masing-masing memiliki arti dan kekuatan tersendiri. Pythagoras menyatakan bahwa alam semesta merupakan satu kesatuan yang teratur, seperti halnya keharmonisan dalam musik. Keharmonisan dapat tercapai dengan menggabungkan hal-hal yang berlawanan seperti ganjil dan genap, laki-laki dan perempuan, terbatas dan tak terbatas, diam dan bergerak, terang dan gelap, kanan dan kiri. Yang kelima, Socrates. Socrates lahir di Athena pada tahun 469 sebelum Masehi. Socrates dengan pemikirannya untuk menyelidiki manusia secara keseluruhan, yaitu dengan menghargai nilai-nilai jasmani dan rohani. Hal tersebut bisa dilihat dari cara Socrates memberikan pelajaran kepada para muridnya adalah dengan berdialog, yang tujuannya untuk mengupas kebenaran semua yang meliputi para muridnya. Metode yang digunakan Socrates ini meniru pekerjaan ibunya sebagai seorang bidan, sehingga Socrates mengatakan bahwa dirinya adalah seorang bidan kebenaran, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan atau berdialog. Dengan cara seperti itu, ia dapat mengamati hal-hal yang konkret dan yang beragam coraknya pada jenis yang sama. Setelah itu, unsur-unsur yang berbeda dihilangkan sehingga tinggallah unsur yang sama dan bersifat umum. Itulah pengetahuan sejati. Yang keenam, Plato. Plato lahir dari keluarga aristokrat yang tinggi Athena pada tahun 427 sebelum Masehi. Plato adalah pengikut Socrates yang taat di antara para pengikutnya yang memiliki pengaruh besar. Plato selain dikenal sebagai ahli pikir, ia juga dikenal sebagai sastrawan yang terkenal. Salah satu karya buku yang pernah ditulisnya adalah Republika. Ia juga mendirikan pusat pendidikan yang diberi nama Akademus atau Akademi di kawasan hutan kecil Akademe. Ajaran filsafat Plato berkonsep tentang ide, berhasil menjembatani pertentangan antara Herakleitos dan Parmenides. Dibandingkan dengan gurunya, Plato telah maju selangkah dalam pemikirannya. Plato telah mengembangkan bahwa suatu realitas bukanlah sesuatu yang umum, tetapi memiliki kenyataan yang terpisah dari sesuatu yang berada secara konkret, yaitu ide. Dari hal tersebut muncullah salah satu pemikiran Plato, yaitu tentang Tuhan, yang terdapat beberapa masalah bagi manusia yang tidak pantas apabila tidak diketahui. Sebagai puncak pemikiran filsafat Plato yaitu pemikirannya tentang negara yang tertera dalam Polites dan Nomoi. Dan yang terakhir, nomor 7, Aristoteles. Ia dilahirkan di Stagira, Yunani Utara pada tahun 384 sebelum Masehi. Karya-karya Aristoteles berjumlah 8 pokok bahasan, yaitu logika, filsafat alam, psikologi, biologi, metafisika, etika, politik dan ekonomi, retorika, dan poetika. Beberapa pemikiran Aristoteles yaitu ajarannya tentang logika, ajarannya tentang silogisme, ajarannya tentang pengelompokan ilmu pengetahuan, ajarannya tentang aktus dan potensial, ajarannya tentang pengenalan, ajarannya tentang etika, dan ajarannya tentang negara damai. Mungkin itu saja tentang materi periodisasi filsafat klasik. Saya Dwi Yuliana Sari, NIM 2210202045. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.